Pemirsa, polemik kembali lagi. Skor sementara dicabut. Ya. Kita langsung ke Pak Langsung, Musni. Dea. Baiklah. Pak Musni mendengar tadi ada obrolan mengenai fenomena ormas nakal. Sebenarnya apa yang melatar belakangi? Kenapa sekarang ormas-ormas ini menjadi cenderung nakal, cenderung liar? Gimana Pak? Pak Musni, silakan. Terima kasih. Saya kira kalau kita bicara ormas tentu kita mesti berbicara masyarakat kita. Masyarakat kita ini memang selama 18 tahun sudah menikmati euforia demokrasi, yaitu kebebasan. Kebebasan adalah satu-satunya yang masih tersisa dari hasil Orde Reformasi. Oke. Dan sekarang ini masyarakat tengah galau karena ada titik-titik di mana pembatasan ini, pembatasan itu. Kalau kebebasannya kebablasan, apakah memang kita harus membiarkan saja? Nah, inilah sesungguhnya yang harus kita kaji bersama. Bagaimana masyarakat memaknai tentang kebebasan itu dan di mana peran polisi, di mana peran pemerintah, di mana peran ormas itu sendiri agar ini tercipta suasana damai. Tetapi kelihatannya ini tidak ada pembinaan dalam arti yang mencerdaskan, mencerahkan, kemudian memberi bagaimana mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang positif. Oke. Yang terjadi ini, dan saya mohon maaf Pak Polisi, kasus GMBI di sana itu bagaimana polisi menjadi pembina dan menjadi bahagian dari organisasi itu. Menurut saya itu nggak betul Pak. Kenapa? Karena polisi itu salah satu aparatur negara harus berada di atas semuanya. Berada di NU, berada di Muhammadiyah, berada di mana-mana begitu. Kalau dia menjadi bahagian dari itu, maka akhirnya apa? Akan muncul citra yang negatif terhadap polisi itu sendiri. Membina preman-preman. Saya kira ini harus dijauhi. Dia adalah membina dalam artian tidak terlibat di dalam kepengurusan itu sendiri. Jadi itu yang catatan saya. Jadi kembali kepada hal yang kita pentingkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita memberi pencerahan, penyadaran pada ormas itu. Jangan tiap hari sebentar nanti ditindak. Siapa yang melanggar ditindas. Nah kok masyarakat kita ini tingkat pendidikannya 76% itu tamat SMP dan tidak sekolah. Banyak nganggur. Kalau mereka ada pekerjaan nggak ada orang pergi demo-demo itu Pak. Ini masyarakat karena nggak ada kerjaannya maka dia buat LSM, dia masuk di ormas. Termasuk ormas itu dia mencari kehidupan di situ Pak. Jadi orang membuat ormas itu untuk cari uang? Memang betul, betul untuk mencari pekerjaan. Nah. Pekerjaan itu ada yang kemudian hoax yang dia sampaikan. Ada pula yang demo misalnya mahasiswa, satu contoh. Mahasiswa itu kalau nggak rusuh, dia nggak senang. Kenapa? Nggak diberitakan oleh media. Jangan-jangan juga ormas kalau pergi demo nggak masif dia lakukan, kemudian tidak rusuh, nggak diberitakan media. Jadi media ini juga turut menciptakan suasana yang Anda katakan tadi itu, yang Pak Latif katakan itu cemas. Jadi yang buat cemas ini pemberitaan media juga. Tetapi inilah kehidupan kita yang kita harus tata, yang kita harus rawat. Polisi berperan dengan baik, pemerintah dengan baik dan semuanya. Tapi kalau menurut saya yang harus diutamakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana kita mewujudkan tujuan kita berbangsa dan bernegara yang sering saya katakan, memajukan kesejahteraan umum. Saya tadi pergi di Kemanggisan, saya ada urusan di sana, di daerah pesisir masyarakat bawah itu saya tanya, kehidupan mereka mungkin susah katanya, jualan lebih susah. Artinya apa? Itu membuat masyarakat ini macam-macam yang dia lakukan kemudian mencemaskan kita semua. Baik, oke. Makasih. Kalau itu tadi soal fenomena, Pak Ali melihat secara politik, apakah keberadaan ormas yang kemudian ada yang agak-agak nakal, itu segala macam, terkait dengan kegiatan-kegiatan politik? Ini ironi dari kehidupan ormas kita sebenarnya. Dalam struktur sistem politik yang demokratis, ormas itu masuk dalam kategori civil society. Yakni masyarakat sipil lah. Yang memang tidak masuk dalam berpolitik, tidak ingin berorientasi kekuasaan, tapi juga tidak keluarga. Dia menjembatani ruang kosong yang seolah-olah harapannya adalah ingin menyelesaikan masalah masyarakat dan bangsa ini dengan non politis, bahkan non yudisial sebenarnya. Mestinya begitu. Nah, tapi justru banyaknya ormas sekarang ini bersentuhan dengan masalah-masalah politik, bersentuhan dengan masalah-masalah hukum. Itu sehingga civil society, keadaban publik yang semestinya ditampilkan oleh ormas, hilang dia.
Nah disitulah sebenarnya apa yang sekarang ini terjadi adalah karena civil society itu sudah ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan yang lebih politik tadi, itulah kekerasan ada di situ, pelanggaran hukum melekat dalam di situ. Nah, dalam konteks itu ketika kemudian mereka melanggar tidak lagi menjadi civil society yang murni, apakah kemudian boleh ditertibkan secara hukum dan secara administratif oleh Depdagri, Kemendagri? Mestinya pembinaan secara rutin, pantauan secara rutin, ada semacam reward punishment secara rutin untuk menjaga keadaban publik dari penampilan ormas itu, semestinya selalu dilakukan. Kalau memang ada sebuah ormas yang terus-menerus berorientasi kekerasan, melanggar hukum, menghina, menista, tidak ada cara lain bagi pemerintah untuk mengaturnya dalam payung kenegaraan. Semata-mata satu harapan kita, yakni bahwa ormas harus percaya pada institusi republik. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Muhammadiyah, dia ingin menjaga republik ini karena dia yang ikut melahirkannya. Nah tapi pada ormas yang tidak percaya pada institusi itu, masa kita harus pertahankan, kita harus mengambil sikap untuk itu. Demi kebebasan berekspresi pun tidak boleh? Kebebasan kita semua ini dibatasi oleh kebebasan orang lain. Meskipun kita dalam euforia kebebasan, kalau kita tidak menjamin, memastikan keadaban publik, bagaimana kita disebut ormas? Kita beri kesempatan ke Pak Pujo. Pak Pujo, mengenai penindakan hukum tadi harus tegas Pak kepada ormas. Bagaimana Pak? Jadi saya kembali lagi menekankan bahwa sebetulnya kepolisian dalam hal ini untuk masalah kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh ormas-ormas yang mungkin polisi yang nggak membentuk karena memang mereka mendaftarkan ke Depdagri, daftarkan ke Kumham. Ini polisi nggak membentuk, tapi kita kalau ada kasus-kasus pidana, ini kita tangkap Pak. Kita tangkap dan kita tindak. Masalah nanti yang hukumnya apakah tidak sesuai dengan tuntutan dan lain-lain itu adalah kewenangan daripada pengadilan, sistem hukum yang ada. Tetapi lebih tadi saya tertarik dengan dari kawan di sebelah sana, Pak Musni, Pak Musni, bahwa kita harus tahu bahwa ormas itu bukan masalah mencari makan saja Pak. Ini berbagai ormas itu ada afiliasi ekonomi, ada afiliasi seni, ada afiliasi olahraga, macam-macam. Jadi tidak semuanya masalah mencari makan. Jadi kita tidak bisa mengecilkan bahwa ormas itu semuanya itu preman dan lain-lain. Banyak sekali yang luar biasa dan kita harus berikan dukungan bahwa banyak sekali ormas yang memberikan kontribusi positif dalam rangka pembangunan nasional kita. Kayak seni, saya beberapa kali mengikuti kegiatan beberapa ormas di Jawa Barat itu menjernihkan hati kita, kemudian melunakkan hati kita dan kita menjadi lebih manusiawi, begitu Pak. Kalau soal tadi yang tanya Pak Musni, pembina, menjadi pembina itu gimana Pak Musni? Ya, jadi gini Pak, kalau saya itu kan seperti yang disampaikan Pak Polisi tadi, polisi itu kan bagian dari aparatur negara yang ada harus membina segalanya. Jadi saya kira yang Bapak sebutkan tadi dan yang banyak diberitakan di media, karena itu Kapolda Jawa Barat itu kan menjadi pembina GMBI. Saya kira itu yang menjadi polemik. Adapun yang lain-lain, saya kira apa yang polisi lakukan menurut saya sudah bagus ya, sudah bagus. Tetapi tadi yang saya ingin sampaikan tadi, yang dikemukakan, jadi kan masyarakat kita itu berbeda-beda, latar belakangnya macam-macam, tingkat pendidikan. Dan mereka sesungguhnya memanfaatkan demokrasi ini untuk menyampaikan aspirasi kita, aspirasi mereka. Kalau partai politik ini sudah berfungsi dengan baik, sudah menjadi penyalur aspirasi, ngapain mereka pergi demo-demo? Tapi partai politik itu tidak melakukan fungsinya dengan baik. Akhirnya ormas lah yang berperan ini. Jadi tanpa ormas itu nggak ada kontrol sosial di masyarakat di negara kita ini. Ini saya ingin mengatakan Pak, sepanjang yang saya tahu sebagai sosiolog, ormas itulah yang sebenarnya melakukan koreksi-koreksi untuk perbaikan negeri ini. Hanya memang di dalam mereka melakukan, ada yang terlalu bersemangat, kemudian melawan. Nah itulah orang yang ditindak dan polisi sudah melakukan itu. Sudah melakukan? Ya sudah melakukannya. Soal pembina tadi perlu dijawab nggak? Ya kalau pembina itu saya kira itu kita bisa berbeda dengan Pak Polisi. Silakan. Nah, begini Bang, jadi kita harus jernih melihat ya. Jernih melihat situasi kekinian sosial kemasyarakatan Indonesia. Kondisi kita semua. Sebetulnya masalah kita membina ormas itu adalah tugas kita semua. Dan gitu. Kepolisian dari tingkat rendah, ya, Babin Kamtimas, itu tugasnya membina itu Pak, membina ormas. Itu kita perintahkan mereka
untuk membina seni, mereka membina olahraga walaupun mungkin antar kampung, semua yang membina Pak. Jadi kalau tadi masalah di Polda Jabar, itu beliau dulu waktu masih zaman Kapolwil kan begitu. Waktu kalau nggak salah Kapolwil Priangan, beliau melihat bahwa ini ada sekelompok orang yang begitu besar, yang mereka memiliki jumlah massa yang cukup banyak dan memandang bahwa ini harus diarahkan. Oh, jadi pembinaan di sini mengarahkan. Tetapi tidak ingat, tidak menafikan kalau ada kasus pidana. Kasus pidana pertanggungjawaban pribadi. Tetap ditindak. Ada yang 5 orang melakukan pidana. Sedikit penjelasan Pak. Gitu. Sampai dengan saat ini apakah masih tergabung dalam pembinaan tersebut apa tidak untuk kemarin beberapa waktu berselang ya bahwa ada ya bahwa memang beliau masih pembina. Apa kalau memang pejabat polisi tidak boleh membina, semua tidak membina? Runtuh Pak, namanya tugas pembinaan kepolisian ini mulai dari Babin Kapten sampai Kapolri. Ya. Itu. Jadi memang kita tugasnya membina masyarakat. Baik. Begitu. Pak Ahmad. Oke, baik. Prinsipnya kalau dikaitkan langsung dengan situasi faktual yang ada di Bandung kemarin, bahwa betul dalam konteks membina siapapun. Tetapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Musni terkait dengan situasi yang terjadi di sana, bahwa ketika secara faktual orang-orang yang dibina itu justru malah melakukan tindakan-tindakan yang secara faktual di berita juga muncul, semua tayangan media juga memperlihatkan melakukan tindakan-tindakan anarkis, itu yang harus menjadi kajian ulang. Yang kita sayangkan ternyata yang dibina Pak Kapolda Jawa Barat ini malah di depan kasat mata di depan kantor Polda melakukan tindakan-tindakan anarkis yang itu sebenarnya tidak ada dalam pemikiran setiap orang gitu. Nah, dalam konteks ini kami melihat kalau boleh merekomendasikan menyampaikan usulan kepada Pak Kemendagri, saya sepakat untuk perlu dikaji ulang itu apakah GMBI sudah betul punya surat-surat keterangan mendirikan sebagai sebuah gerakan atau ormas seperti itu. Nah, karena secara faktual justru tindakan-tindakan itu secara anarkis masyarakat menilai sangat buruk. Nah, situasi ini sebaiknya kalau kepolisian membina orang atau membina sebuah kelompok ya diarahkan kepada pembinaan-pembinaan yang secara konstruktif. Tetapi kami sepakat ini harus ditindak tegas. Pak Kapolda tidak boleh katakanlah hanya menyuarakan FPI dianggap melanggar hukum, dianggap bagaimana, tetapi sisi lain ada di depan mata GMBI ini melakukan tindakan anarkis harus diambil tegas. Standar ganda. Itu. Apakah Anda melihat Pak Kapolda dalam konteks ini standar ganda ke FPI tegas, ke GMBI tidak? Saya khawatir menuju kepada posisi itu. Sikap tegas dan sikap netral kepolisian sebagai lembaga negara pelindung dan pengayom masyarakat, seluruh warga negara wajib dilindungi. Ketika ada warga negara yang melakukan tindakan anarkis, kepolisian wajib menindak. Tidak peduli siapapun itu dan itu harus ditindak, termasuk yang dibinanya. Itu. Kita break dulu, Bang. Baiklah pemirsa, polemik akan kembali sesaat lagi, Sidang Diskurs.